Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi screen recorder. Jika Anda seorang dosen atau guru, pasti tidak terlepas dari suatu perangkat media pembelajaran yang mempunyai peran yang cukup penting untuk memudahkan proses belajar serta menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, biasa berupa gambar, model, video, atau alat lainnya. Yang biasa kita gunakan adalah aplikasi bawaan Microsoft, yaitu PowerPoint. Sesuai dengan tema kali ini, kita akan mencoba membahas tentang aplikasi screen recorder yang berfungsi merekam aktivitas yang Anda kerjakan di layar komputer. Ada banyak sekali aplikasi yang terdapat di internet, ya, dan cara yang dapat Anda gunakan untuk melakukan hal tersebut salah satunya dengan merekam layar laptop dalam bentuk video menggunakan aplikasi yang bernama Bandicam. Adapun jenis aplikasi screen recorder yang lain itu sebenarnya banyak, seperti Action, Camtasia, Tinitech, Open Broadcaster Software Studio, Ice Cream Screen Recorder, Debut Video Capture, Shadow Play, dan banyak lagi yang lain. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang Bandicam dalam melakukan screen recorder di layar laptop atau PC kita. Sebenarnya Bandicam ini adalah program perekam paling ringan untuk Windows yang bisa merekam apapun di layar PC atau laptop kita dengan menghasilkan kualitas yang tinggi. Kita bisa merekam di area tertentu, jadi kita bisa menetapkan area mau kita rekam di layar kita, apakah full screen atau sebagian saja. Kita bisa atur hal tersebut. Nah, Bandicam ini menangkap gambar menggunakan teknologi DirectX, OpenGL, atau Vulkan. Jadi Bandicam ini dapat membantu kita merekam di layar saat bermain game misalkan, atau membuat tutorial seperti ini dengan menghasilkan kompresi gambar yang cukup tinggi atau bagus, yang berkualitas bagus, dan performa yang dihasilkan itu dilihat cukup bagus. Jadi mari kita coba melakukan instalasi. Sebelum kita instalasi, kita masuk dulu ke link downloadnya, masuk langsung ke halaman Bandicam itu sendiri dengan web bandicam.com. Nah, silakan Anda buka browsernya dan masukkan alamat link berikut. Setelah Anda masuk ke halaman browser Anda masing-masing, nah nanti akan tampil layar seperti tampak web seperti tampak di layar. Di sini disediakan dua versi unduhan, versi gratis dan versi penuh atau versi full. Nah, kita akan download yang versi gratis. Untuk sementara, untuk mencoba itu perlu kita download versi gratis. Kalau untuk mendownload versi penuh nantinya kita perlu membeli lisensinya. Nah, ini ada lisensi yang disediakan berdasarkan harganya. Satu PC itu $39 atau dua PC itu ada $59. Kemudian ada Bandicam dan Bandicat, berarti ini perekam dan editornya $60, dan tingkat lisensi saja bisa dengan harga $29,50. Nah, jadi jika sudah nyaman rasanya, mungkin boleh membeli lisensi yang disediakan oleh Bandicam ini. Tapi untuk sekarang mungkin kita akan gunakan versi gratis saja. Jadi silakan Anda unduh.
Oke, setelah kita unduh, nanti filenya ini kita akan jalankan untuk menginstalasi Bandicam ini ke komputer kita. Kita akan mulai melakukan langkah instalasi aplikasi. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita klik aplikasinya, kemudian akan tampil bahasa yang kita ingin pilih. Misalkan Anda pilih, itu ada fitur, ada pilihan bahasa Indonesia. Klik OK. Kemudian seperti menginstal aplikasi yang lain, klik saja setuju untuk lisensi, kemudian lanjut, gampang, lanjut, kemudian klik install, dan proses akan berjalan. Setelah proses berjalan selesai, nah, silakan klik tombol selesai, nanti akan tampil tampilan aplikasi Bandicam seperti tampak di layar. Nah, kalau kita menggunakan versi free, nah, di ujung kiri atas itu akan tampak Bandicamnya belum terdaftar, nah, karena kita belum mempunyai lisensi. Nah, ini bisa kita gunakan, masih tetap bisa kita gunakan dengan maksimal perekaman itu di 10 menit. Jadi saat kita membuka ini nanti akan tampil konfigurasi hardware yang kita gunakan. Jadi klik saja ya untuk video atau audionya. Kita klik saja ya. Oke, berarti aplikasi ini sudah siap untuk digunakan atau dimanfaatkan. Nah, mungkin ada perlu settingan atau setup yang perlu kita set. Sebenarnya bisa kita langsung kita pakai, tapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan untuk men-setting Bandicam kita ini. Setelah kita melakukan instalasi, angka baiknya kita coba melakukan settingan atau beberapa settingan di aplikasi Bandicam kita ini. Di tampilan Bandicam yang tampak di layar kita saat ini, sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan mode rekaman game. Kita tinggal memilih model ini, dan jika kita menggunakan yang saat sekarang saya gunakan adalah merekam layar yang tampil di dalam laptop dan atau komputer kita. Nah, jika nanti Anda ingin menggunakan perangkat luar, Anda bisa memilih pilihan HDMI ini. Jadi di sini bisa menggunakan perangkat lainnya seperti webcam eksternal jika seandainya Anda menggunakan komputer dan tidak mempunyai layar komputernya tidak mempunyai tidak mempunyai kamera webnya. Nah, jadi bisa memanfaatkan ini, dan nanti saat sudah kamera webnya dicolokkan ke USB-nya, nanti akan dideteksi oleh komputer dan merek webnya akan bisa dipilih melalui ini. Nah, kita akan cobakan saja settingan pertama. Di sini general atau settingan umum, tempat output hasil kita menyimpan rekamannya itu sudah disediakan di dokumen di Bandicam. Jadi kalau mau diganti bisa ganti saja, tapi secara default kita menggunakan folder yang ini. Berikutnya sini ada checkbox yang bisa kita gunakan jika nanti ingin menggunakan Bandicam itu selalu tampil di layar, di atas layar Anda. Ini bisa di checklist. Kemudian nanti saat kita mau mulai merecord, otomatis di sini ada pilihan dia akan mengecil seperti tampak seperti ini ya. Nah, dia akan mengecil seperti ini nantinya. Kemudian kita juga bisa men-set kalau misalkan saat dijalankan langsung terekam, langsung running. Ini bisa dicek di sini, tapi sebaiknya kita tidak gunakan ini karena kita belum mengaktifkan aplikasinya. Otomatis layar yang tidak perlu akan terekam. Untuk setting lanjutannya di bagian general ini, Anda tinggal pilih di sini ada expense. Ini bisa kita lihat. Sebenarnya hampir sama dengan pilihan yang sebelumnya. Bandicam Windows Always on Top itu bisa kalau ingin set lagi. Nah, ini
sama settingan yang ada di sebelumnya. Kemudian output ya, kalau mau diganti di sini bahasa, oke-nya, ini penggunaan target, teknik rekamannya ya. Nah, rekamannya digunakan oleh si Bandicam. Kemudian bahasa, kalau mau diganti ke dalam bahasa Indonesia juga bisa, tinggal pilih bahasa Indonesia ya. Seperti itu, mungkin ini settingan tambahannya. Berikutnya kita akan melihat settingan video. Nah, di settingan video ini untuk perekaman saat kita ingin merecord, di sini ada tombol untuk record atau stop ya. Kita bisa ganti secara default di situ aktif saat setelah kita install itu F12. Nih, tapi di sini saya ganti F10 dengan cara tekan saja F10 di situ. Kemudian untuk berhenti sementara bisa, ini secara default shift push F12, saya tidak ganti, saya gunakan saja. Misalkan tombol yang kita gunakan untuk hotkey ini tidak tombol yang sering kita pakai. Kalau kita pakai misalkan di record stop hotkey ini kita taruh huruf A misalkan. Nah, misalkan nanti Anda ingin melakukan pengetikan di layar, nah saat ketikkan huruf A, recordnya akan stop. Nah, seperti itu. Jadi atau misalkan kunci pintas to pause ya, Anda gunakan misalkan tombol Q misalkan. Saat kita ngetik Q nanti dia akan pause, dia akan terganggu rekamannya. Kemudian di sini kita bisa menampilkan kursor mouse kita. Nah, kursor mouse yang saya gerakkan sekarang itu bisa ditampilkan di layar. Nanti ada setting lanjutannya. Kursor mouse ini bisa latar belakang di mouse itu berwarna, saat ini nanti akan berwarna kuning karena aktifnya kuning. Dan efek kliknya, mau klik kiri atau klik kanan nanti akan aktif warna apa. Kalau misalkan mau klik kiri aktif warna merah, klik kanan aktif warna biru. Nah, jika seandainya ingin merekam dengan menampilkan wajah Anda di layar, itu bisa gunakan add webcam overlay ini. Berarti nanti kalau kita aktifkan ini, kamera kita akan aktif ya. Posisi webcam overlay ini nanti akan bisa kita tetapkan letaknya, apakah mau di kiri bawah, kiri atas, tengah, kanan bawah, atau kanan atas. Nah, itu ada settingannya. Settingan bisa Anda gunakan pilihan setting di sini, setting. Nah, dimana situ ada settingan sound, webcam, logo, dan efek. Nah, kalau sound berarti mengatur penggunaan sound device-nya. Nah, sekarang aktif secara default adalah yang terdeteksi di awal sebelumnya. Kalau misalkan tidak terdeteksi saat mencoba merekam, suara nggak keluar atau gambar suara tidak keluar yang untuk sound, bisa dipilih pilihan di sini sesuai dengan kategori komputer atau alat yang Anda gunakan. Kemudian webcam. Nah, di sini kalau Anda ingin aktifkan webcam overlay-nya, nah kita bisa atur kira-kira kita menggunakan webcamnya apa. Kebetulan di sini aktif webcam Cyberlink yang dipunyai di aplikasi yang ada di laptop ini. Nah, posisinya kita bisa atur apakah mau di kanan bawah, tengah bawah, atau kiri bawah. Nah, ini poin-poin ini adalah posisi meletakkan gambar kita di layar saat kita berbicara. Hal ini saya membuat tidak menampilkan gambar wajah saya. Ukurannya bisa kita atur presentasinya, jangan terlampau besar ya, atur saja kecil saja di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, itu mungkin untuk setting di webcam. Kalau logo Anda bisa menambahkan logo di layar Anda, jadi saat hasil rekamannya akan tampil logo ya, tinggal pilih logonya, tapi usahakan logonya jangan ukuran yang besar ukurannya, karena logo yang ukurannya kecil nanti bisa ditaruh apakah mau letaknya di atas, misalnya di atas logo atau di kiri bawah.
Nah, itu settingan. Untuk efek ini untuk efek penekanan mouse. Nah, itu ini yang saya bilang sebelumnya, atau saya sampaikan sebelumnya. Efek warna akan muncul saat kita mengklik ya, left click atau mengklik right click. Nah, saat ya mouse kita ini bergerak, nah, ini aktifnya adalah warna kuning. Ini bisa dipilih warnanya yang Anda sukai. Saya pilih warna kuning. Ini juga akan Anda pilih warna yang Anda inginkan. Nah, itu untuk efek ya. Nah, rasa itu saja yang perlu kita set untuk diketahui. Berikutnya untuk gambar. Nah, untuk gambar kita juga bisa mengcapture gambar ya. Gambar kita capture bisa menggunakan kunci pintas. Nah, sini aktif F11. Jadi jangan sampai kunci pintas untuk mengambil gambar sama dengan kunci pintas yang ada waktu kita memulai video menjalankan aplikasi ini. Bedakan ya, harus dibedakan. Kemudian ya silakan kalau Anda perlu repeat kembali untuk capture beberapa kali, berapa second, berarti bisa diaktifkan. Mengulang mengcapture sekian kali per second ya. Kemudian mouse-nya mau ditampilkan ya, itu bisa dilakukan di situ. Ini untuk gambar. Kemudian untuk outputnya, jadi di sini setelah kita merekam akan tampil file-file yang sudah kita rekam. Nah, di sini dapat Anda lihat di sini saya sudah mempunyai beberapa file yang sedang berlangsung. Ini nanti akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat. Ini buat versi dari Bandicam kita. Nah, kalau sudah settingnya sudah dilakukan, Anda bisa melakukan rekaman ya, rekaman. Jadi langsung saja mungkin buka dulu halaman, misalkan saya contohkan ini saja ya, halaman PowerPoint-nya yang mau kita videokan. Nantinya tinggal Anda slideshow ya, nanti baru Anda klik record atau Anda tekan hotkey-nya ya. Karena pilihannya saat start Bandicam dia akan minimize, ini kebetulan saya aktifkan ya. Nanti saat ini diklik rekam atau record atau tadi saya pakai F10, ini akan mengecil dan akan tampil seperti tampak di sebelah kiri ini. Ini dia nanti tampilnya. Nah, fasilitas di sini bisa kita akan gunakan. Jadi Anda akan menyampaikan narasinya ya, seperti yang ada di sini, sampaikan narasinya dan suara Anda akan langsung terekam melalui rekaman ini. Nah, misalkan Anda ingin membuat atau menandai ya, menandai di dalam layar ini. Jadi bisa aktifkan ini gambar pensil ini, drawing ini. Jadi bisa gunakan pensil. Jadi bisa di istilahnya misalkan kita kita ini lagi, misalkan kita tandai passwordnya atau bisa below ya, atau ada tunjuk seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi fungsi itu bisa kita lakukan. Untuk menghilangkannya, hilangkan saja lagi fungsinya, nanti gambar tersebut hilang, atau pakai ini yang memfokuskannya seperti ini. Nah, seperti itu. Warnanya bisa Anda rubah, misalkan kalau ingin pakai warna lain seperti ini ya, kita tunjuk, bisa menunjukkan sesuatu, pakaikan dulu, pakaikan dulu, misalkan pakai panah ya, seperti itu. Nah, banyak yang bisa kita gunakan ini ya, silakan saja coba ya, explore saja, rasa seperti itu. Jadi nanti hasil rekamannya akan tampak sesuai dengan layar yang aktif di layar Anda saat Anda merekam layar ini. Oke, mungkin saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan memperlihatkan
Sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan hasil yang tampak sesuai dengan video yang saya lakukan saat ini. Ya, terima kasih. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.